Ramadan tiba. Nanti jangan seimut. Kamu baru di sini aku mengucapkan keimutanku. Ininya garapi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Booster Channel. Nah guys, biasanya kan ya aku tuh suka ditemenin nih sama narasumber-narasumber yang kece-kece, kemudian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya. Tapi sekarang tuh kayaknya beda banget gitu karena sekarang aku ditemeninnya sama orang-orang yang ada di belakang layar aku dan aku very excited banget gitu. Wow. Nah, halo. Aduh. Kenapa ya? Mohon maaf ya guys. Jadi pembahasan kita kali ini kita tidak akan membahas tentang topik, tapi kita akan ngobrol random terkait apapun ya, karena random kita ngobrolnya kesana kemari, tapi mungkin pasti ada pesan yang akan kita sampaikan untuk kalian semua dan pastinya harus seru banget. Nah, karena kan kalau misalkan nge-podcast pasti perkenalan narasumber dulu dong. Nah, mungkin teman-teman di sini apa ya namanya tuh? Penasaran nih orang-orang di belakang layar aku tuh siapa aja? Nah boleh dong perkenalan dulu kak. Ayo dong. Gak usah lah, udah pada tahu. Nggak astagfirullah. Iya, yang serius dong. Kita harus menampakkan keseriusan. Jangan jadi orang yang barbar gitu. So, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tamara Fauzia, biasa dipanggil Ara. Saya tim belakang layar dari Booster Channel ini, dan saya dipaksa untuk bisa in frame di depan walaupun ya terpaksa, tapi ya gimana lagi buat konten. Iya. Halo Tiara. Aduh. Jadi buat teman-teman yang kepo nih atau misalkan siapa sih tim di belakang layar Booster yang keren pisan, ini dia. Dan ada satu lagi sebenarnya, tapi nantilah kita akan munculkan di Booster channel atau Booster Podcast kali ini. Nah guys, kita akan ngomong random dan akan mulai dari sesuatu yang spektakuler dan kita akan menyambut sebentar lagi nih. Mau nyanyi dulu dong, mau nyanyi dong. Ada suara tuh jelek loh. Yang ini dong ya. Gimana ini? Nggak tahu. Lagu apa? Yang Ramadan. Yang mana? Ramadan tiba, ya gitu. Kedua suaraku. Nanti malah jadi kocak loh. Ya gitu lah. Ramadan tiba. Tiba-tiba. Enggak keras loh. Tiba-tiba Ramadan. Nah, sekarang kita syuting tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Ya. Iya kan hari Rabu tanggal 6 apa 7? 8 lah. Sekarang tanggal berapa? 8. Asli. 8. Tanggal berapa kita lihat tanggal ya? 8. Tanggal 7. Astagfirullah, kok lupa sama tanggal sendiri. Oh ya 7. Sekarang tanggal 7 April tahun 2021 dan lebaran Ramadan itu jatuh pada tanggal 13 April kalau nggak salah ya. Bulan Syawal tuh. Iya. Iya, bulan Syawal. Ada apa di bulan Syawal? Nyebar undangan. Nyebar undangan. Tiara ya, jadi nanti teman-teman. Nyebar undangan doang, nggak tahu kapan nikahnya. Ya, pokoknya mah nanti tanggal 13 April insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan aku very excited banget di bulan Ramadan ini karena gimana ya Teh ya? Karena kan kita harus bersyukur gitu ya bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah Teh, kalau misalkan di bulan Ramadan apa sih Teh yang dikangenin gitu di bulan Ramadan Teh? Azan maghrib. Ya, ya pasti itu. Selain azan maghrib gitu Teh, itu sesuatu yang azan maghrib itu sesuatu yang paling dikangenin semua orang sih gitu. Tapi selain itu gitu Mas nggak ada lagi? Bukbernya sih. Terus apa ya? Giroh semangat berbuat kebaikan atau beramal kebaiknya tuh lebih lebih menggebu-gebu, lebih membara, karena kan pasti udah tahu ya setan-setan tuh pada diikat, jadi ya tingkat untuk menggoda tingkat untuk tergodanya tuh ya lumayan dikurangin gitu. Intinya mah lagi diskon pahala gede-gedean dari Allah gitu sih. Diskon pahala? Diskon pahala. Diskon dosa. Astagfirullah. Aduh, maaf kan. Masa pahala di diskon guys, parah banget. Nah Teh, kan kita nih mau masuk bulan Ramadan dan pastinya kita harus nyambut dong bulan Ramadan karena seperti tamu yang agung yang harus disambut dengan sesuatu yang spesial gitu Teh. Nah menurut Teh, aduh aku kayak narasumber kayak host ini kayak narasumber ya. Ini kita ngobrol aja dong, ngobrol. Nah kalau misalkan yang harus kita siapkan sebelum masuk bulan Ramadan tuh apa aja sih Teh? Kalau menurut aku sendiri apa ya?
tergolong orang yang telat sih kalau misalkan kita menyiapkan menyambut bulan yang mulia ini harusnya mah ya. Yang saya dengar dari kajian di YouTube gitu dari satu ustadz bahwa yang menyambut Ramadan tuh harusnya mah 6 bulan sebelum Ramadan tiba loh. Jadi kayak kita tuh tergolong orang yang benar-benar telat banget, tapi ya gak apa-apa lah, setidaknya kita sudah berusaha untuk bisa menyambut bulan yang mulia ini dengan cara salah satunya itu membuat list targetan Ramadan. Iya, asli kita harus bikin target nih, jangan sampai kayak kosong banget itu bulan Ramadan. Harus ada target, misal targetnya apa nih Teh? Contoh target. Targetnya itu Kayak kok lupa lagi ya? khatam 2 kali. Iya, khatam 2 kali. Terus misalkan tahajudnya lebih rajin dikencengin lagi. Terus apalagi Teh? Iya, Sedekah. Terus ingin membuat konten, ya kan saya kan suka buat konten tentang kepenulisan, ya itu apapun itulah, ingin lebih mengencarkan itu lagi. Terus apa lagi ya, Apalagi baca-baca sirah, Masya Allah. terus ya baca-baca buku Islami lah supaya menambah pengetahuan kita gitu. Oke, nggak ada target nikah pasca Ramadan gitu? Calonnya mana? Ya, biasanya kan bulan Syawal tuh ya, orang-orang banyak yang nikah gitu. Tapi kita Sepertinya oh iya, namanya. kita mah mendatangi undangan aja, mendatangi undangan. Saya juga seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman podcast yang mau nikah di bulan Syawal, jangan lupa sebar undangan ke kita ya. Karena ya lumayan ya Teh. Ya Teh. Nah, Enggak. apa? Indahnya gimana menurut Indah? Apa? Lisan targetan Ramadan Indah Oke. gimana? Masa saya terus tanya? Oke, aduh. Lisan target Ramadan hampir sama dengan Teh Ara. Mungkin hampir sama juga dengan teman-teman yang ada di seluruh dunia gitu ya. Target Ramadan pasti apa ya? Hatam tilawah 2 kali ya, minimalnya 2 kali. Dan pastinya kita sebagai mahasiswa hafal Quran harus mendukung gerakan mahasiswa hafal Quran. Aduh, kita ikut promosi nih di acara apa Teh? Di komunitas mahasiswa penghafal Quran penghafal Quran atau kompak. singkatnya kompak. Jadi harus para mahasiswa penghafal Quran harus kompak gitu untuk menghafalkan Al-Quran gitu ya. Kita promosi bentar. Iya, promosi bentar. Jadi ya ketika misalnya kita punya hafalan, jangan lupa dimutkinkan lagi ketika bulan Ramadan. Jangan lupa ditambah juga hafalannya, jangan sampai mandat gitu ya. Mandat. Jadi kita sambil memutkinkan hafalan, sambil juga nambah hafalan gitu ya. Jangan sampai satu hari kita terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Betul nggak Teh ya? Hampa banget. Hampa banget ya, kayak apa Teh? Seperti hati yang kosong gitu ya. Ya, Nggak seperti ada hambar lah pokoknya, seperti bunga tanpa lebah gitu. bunga tanpa lebah, bentar. Kan tidak akan menghasilkan madu nantinya. Oh iya. Gitu. Udah. Seperti sayur sama garam lah, udahlah itu aja lah. Iya Teh. Duh. Tapi kan Teh, bulan Ramadan tahun ini tuh bulan Ramadan yang kedua kalinya ya kita pandemi. Iya. Asli gak sih, kita udah pandemi berapa? Setahun lebih. Dan tapi sekarang tuh kayak udah seperti biasa lagi gak sih? Ramai banget nih. Kayak gak ada covid gitu. Nggak ada covid tapi tetap pada pakai masker gitu. Tapi protokol kesehatan. iya, tapi tempat wisata banyak, terus juga Ya emang tempat wisata banyak. maksudnya tuh pengunjung di tempat wisata tuh banyak banget gitu Teh. Gitu ya. Tapi yang ini loh, ya pokoknya mah kayak gak kopi gitu. Tapi menurut Teteh sendiri, kalau misalkan sekarang kan kayak udah kebiasaan baru ya, teman-teman juga mungkin udah ngumpul-ngumpul sama teman-temannya di kafe kayak gitu lah. Nah menurut Teteh, kalau misalkan kita ngadain bukber nih di pandemi kayak gini, boleh gak sih Teh? Karena kemarin lihat ada edaran di pemerintah ya, ada pamfletnya, jadi dibolehkan asal hanya 50% saja yang ikutan bukber itu. Begitupun ketika sholat tarawih ataupun nanti sholat Idul Fitri, begitu. Hanya setengahnya saja. Iya, jadi harus hanya setengahnya aja. Dan ngomong-ngomong tentang tarawih, aku tuh suka kadang ngakak gitu dengan tradisi tarawih di Indonesia. Ada yang tahun kemarin tuh suka ada berita ini loh Teh, yang tarawih tercepat gitu. Speed reading. bukan speed reading, Bukan speed reading. Speed baca Qur'annya itu loh dengan kecepatan cahaya. lebih. Kecepatan cahaya kimia. Iya, sholatnya tuh hampir masuk ke berita gitu, 7 menit berapa rakaat? 23 rakaat gitu ya. Padahal mah. Nah, menurut Teteh nih, lebih baik sholat yang cepat kayak gitu atau sholat yang
lama gitu. Ada kan yang salat tarawihnya lama 1 juz gitu ya. Masya Allah. Ada juga yang cepat, tapi kadang ya pemuda tuh ya, para pemuda nih biasanya tuh nyari masjid yang cepat gitu, bener gak sih Teh? Bisa jadi, ya kebanyakannya seperti itu, betul tidak? Iya, tapi kadang kalau misalkan yang buat yang udah sepuh-sepuh ya, kadang suka kasihan gitu Teh, kalau misalkan cepet banget kan, aduh udah gempor gitu ya, tulang-tulangnya auto kedengeran kayak retak-retak gitu intinya. Pokoknya kasihan banget Teh. Jadi minimal apa ya, kita tuh ya cepet enggak gitu ya, lambat terlalu lama juga enggak, jadi sedang-sedang saja gitu ya Teh. Pertengahan. Iya, pertengahan. Terus Teh, apalagi yang ngomongin apa lagi kita? Apa coba kita ngomongin apa? Kehabisan topik. Oh tidak, sungguh tidak kehabisan topik. Ini gitu ya, ini loh Teh, kan kita tuh anak-anak perantauan ya Teh ya. Kita di Bandung, kita merantau di sini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini, kita jauh dari orang tua. Sedih banget ya. Ramadan Iya, kita nggak munggahan bareng. Iya, gak munggahan bareng sama orang tua, sedih banget. Tapi mudah-mudahan orang tua kita yang lagi nonton, mudah-mudahan disehatkan selalu. Amin. Sebenarnya kami kangen. Iya, Tapi nanti insya Allah Lebaran pulang. akan terobati. Tapi Teh, ini ada edaran dari pemerintah dilarang mudik. Dilarang mudik loh Teh. Itu gimana Teh, ya Allah? Masa kalau dilarang mudik, masa kita Lebaran juga di sini Teh? Kan kebangetan banget kan? Udah apa kita teh anak-anak ini ya tinggal di rumah bina gitu. Jadi harus mengikuti peraturan di rumah bina tersebut. Jadi ya itu tuh kan untuk mendukung ya, mungkin ya menurut pendapat aku adanya larangan mudik tuh untuk menghindari adanya klaster terbaru lagi gitu. Takutnya orang-orang yang dari kota itu membawa ya virus lagi gitu. Jadi carrier kan ke orang-orang yang di rumahnya gitu. Jadi ya pemerintah tuh mengantisipasinya dengan ya larangan mudik lagi. Ya itu. Jadi gitu. Itu sih dari sisi husnuzonnya. Husnuzon ke pemerintah. Jadi pemerintah tuh jadi sebagai cara untuk mengantisipasi adanya klaster baru COVID-19. Tapi nih Teteh nih, kalau misalkan ada edaran dari pemerintah gak boleh mudik, kamu gak boleh mudik. Nah, Teteh bakalan mudik gak? Gimana ya kalau misalkan gimana ya? Sebenarnya pengen mudik, tapi kalau misalkan ketika di jalan suruh balik lagi ya udah, saya balik lagi aja gitu. Ya, berarti bukan takdirnya ya. Kita ditakdirkan untuk Lebaran di sini. Tapi diusahakan pasti pulang dong, karena Lebaran tuh kayak waktu-waktu buat kumpul bareng gak sih Teh? Semua keluarga ngumpul bareng, terus kayak makanan banyak banget ya, opor ayam, terus ketupat. Tapi ini aku tuh aneh banget sama Tiara. Tiara tuh orang yang gak suka ayam guys. Lebih tepatnya nggak suka daging sih, bukan nggak suka ayam. Gak suka daging, aneh loh ya. Jadi kayak, kan biasanya kalau Lebaran tuh kan ada opor ayam, terus ada apa lagi tuh? Rendang. Pastinya kan kayak gitu ya. Ini Tiara kalau Lebaran makan apa gitu? Ya saya mau makan nasi aja. Sedih banget ya Allah. Manis lah cukup gitu juga. Ya Allah, minimalis sekali ya Allah. Kasihan banget gitu. Jadi saya mau orangnya nggak terlalu ribet-ribet lah kalau soal makanan, nggak mau yang mahal-mahal, ya udah yang murah-murah aja, tempe, tahu, sayuran, udah. Masya Allah, jadi buat calon suami Tiara. Aduh, gimana? Calon suami Tiara. Jadi Tiara tuh nggak ribet-ribet guys. Tempe, tahu, sayuran itu udah apa namanya tuh, udah memenuhi lah ya, karena nggak usah yang mahal-mahal sama Tiara mah gitu ya. Ya gitulah ngomongin tentang Ramadan. Terus apa lagi Teh nih di Ramadan tuh yang selain dikangenin tadi azan maghrib, kemudian buka bersama, apalagi nih yang dikangenin? Takjilnya. Takjil itu loh. Sirup marjan. Aduh, bawa merek nih. Ini marjan harus endorse kita nih ya. Kayak gitu kan paling takjilnya gitu loh. Terus kita tuh kadang ya, bukan kadang sih ya, sering kali mungkin ya ketika puasa tuh lapar mata gitu. Asli ini loh Teh, banyak banget, bukan hanya banyak sih, kayak adik-adik aku tuh aku bawa adik nih. Ya ada lah. Biasanya banyak orang yang lagi puasa tuh nontonnya malah ASMR gitu. Aku enggak.
nggak habis pikir gitu teh, kok kan kita lagi puasa kenapa nontonnya pada ASMR gitu. Untuk memenuhi hasrat lapar matanya itu. Tapi kan itu boleh gak sih teh kalau dari segi IPA? Nah, Aduh, kenapa jadi bawa-bawa hukum? iya iya kan Teh Ara ini kan mahasiswi IPA gitu kan. Nah kalau misalkan kita nonton pas puasa gitu nih, nontonnya yang ASMR lah kayak gitu, atau misalkan nih kita para calon-calon istri kan biasanya nggak tahu resep masakan gitu ya, biasanya suka nonton resep-resep masakan gitu. Nah itu gimana sih teh hukumnya? Ada hukumnya yang berat banget. Aduh, hukumnya iya berat. maksudnya iya gitu lah, boleh gak sih gitu. Gimana ya, aduh hukum masalahnya. Tapi ya sepengetahuan yang saya ketahui bahwa tergantung niatnya. Nah, kalau misalkan niatnya itu kita nonton untuk hiburan belaka dan tidak ada niatan untuk memenuhi hawa nafsu kita karena lapar, ya nggak apa-apa gitu. Misalkan tadi kayak ibu-ibu kan ya, contohnya tuh Bukan hanya ibu-ibu dong, iya, semua istri. berarti ya semua Iya. akhwat-akhwat ataupun Akhwat-akhwat. Ikhwan juga yang suka masak gitu ya, nonton dulu buat cari resepnya nggak apa-apa kan, itu buat membantu kita apa sih, menyiapkan menyiapkan yang makanan gitu ya. spesial gitu. Jangan sampai salah resep kan, nanti kalau misalkan nggak enak kan ya jadi kasihan juga ke yang buka puasanya gitu. Iya, nanti keasinan disangka mau nikah kan gitu ya. Itu mitos-mitos yang zaman dahulu banget gitu. Tapi suka diiyain gitu. Iya, aduh. Iya, tapi kenapa ya bisa ada mitos kayak gitu? Keasinan jadi Nggak tahu sih itu mau dari nikah mana. ya? Itu dari mana? Yang tahu boleh komen dong. Ya, iya yang tahu boleh komen dong, kasih tahu kita nggak tahu banget nih. Aduh. Terus Kurang bacanya emang Iya, dasarnya. aduh. Terus apa lagi nih Teh? Tadi selain takjil, apa lagi ya di bulan Ramadan yang dikangenin? Kalau misalkan nggak ada pandemi itu suka ada apa namanya, obrok-obrok, bukan bahasa Sunda mah apa ya namanya? Aku gini nggak tahu, aku nggak tahu. Itu tuh apa ya? Kayak orang yang bangunin sahur, kalau ada aku namanya obrok-obrok. Sahur, Nah gitu. sahur kayak gitu. Itu Tapi tuh. masih ada kok. Ya itu kan, tapi kan sesuai, kadang-kadang suka dilarang sama masyarakat karena lagi COVID kan ya, jadi agak dikurang, nggak di apa ya, nggak terlalu diizinkan gitu. Jadi ya itu sih yang paling dirindukan, ngebangunin banget gitu, apalagi berisik suaranya itu loh, ciri khasnya itu loh. Iya, suara obrok-obrok itu bisa Nggak tahu bro atau apa namanya, apa nggak tahu. kentongan apa sih ya? Pokoknya kayak gitu lah yang membangunkan sahur gitu. Tapi kadang suara alarm aja nggak bangun gitu ya. Udah alarm berapa kali? Itu siapa tuh yang kayak gitu? Siapa itu ya? Siapa yang kayak gitu? Kebanyakan suka gitu mungkin. Iya, kebanyakan teman-teman nih, kalau misalnya udah jam 3 itu suara alarm bermunculan tapi yang bangun nggak ada. Di kosan suka seperti itu. Iya, itu tapi udah mulai subuh baru pada bangun kayak gitu lah. Mungkin bukan hanya kita aja ya, mungkin teman-teman di sana juga merasakan itu semua. Oke deh, selain tadi apa tadi deh yang dikangenin takjil. Takjil. Yang aku kangenin ya di bulan Ramadan tuh apa, Cing? Minta tanda tangan ke Ustadz ya. Aku kan kita udah mahasiswa, emang masih minta tanda tangan ke Ustadz gitu. Kan ada anak SMA. Iya, anak- Nggak tahu masih musim kayak yang gitu. Iya ya, sekarang masih musim gue. Kalau dulu kita sih minta pas tamat ya, minta tanda tangan ke Ustadz. Atau ini loh Teh, kan suka dibagi buku Ramadan. Nah itu. Suka ini harus ngedengerin kajian yang Mama Dede, yang pokoknya yang mau menjelang maghrib harus ditulis Nah gitu. itu. Itu Nggak tahu masih ada, nggak tahu nggak. ya sekarang masih ada gak ya? Tapi kayaknya nggak ada deh. Beda zaman. Ya, Kelihatan tuanya. iya kelihatan tua banget. Ini jangan maju-maju dong. Terus Teh, yang aku kangenin di bulan Ramadan itu ini loh, ngabuburit. Iya asli. bener, ngabuburit. Aduh, bentar, Ngabuburit. 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 Kece banget. Aduh, aku pengen batuk nih. Aduh. Ya udahlah, udah tadi udah batuk kok. Iya, tadi apa? Ngabuburit gitu ya. Karena kalau di daerah aku, itu kan ngabuburitnya namanya di stasiun Pleret. Itu Di mana itu? Di mana? Itu ada di Purwakarta guys, di Purwakarta terkenal dengan sate maranginya. Jadi buat teman-teman nih yang mau merasakan sate marangi boleh datang ke Purwakarta, nanti aku sambut. Tapi jangan banyak teuing gitu ya, nanti bagaimana menyebutnya gitu. Pilih-pilih. Jadi buat teman-teman yang deket aja sama aku boleh main ke Purwakarta. Oh. Nah, di aku tuh di stasiun Pleret tuh itu loh Teh, kalau pas zaman-zaman puasa tuh rame pisan gitu sama anak-anak main petasan lah, pokoknya itu tuh pasti banyak petasan banget. Dan mungkin kalau Covid tuh jadi ini loh, Sepi ya? Iya, enggak sepi. Nggak tahu sih, aku jarang ngabuburit juga. Lah, ongko dikangenin tapi dia. Ya, pas masih kecil loh, Teh. Oh. Tapi kalau udah besar tuh kayak udah males lah, udah mendingan di rumah aja bantuin ibu gitu. Kayak gitu sih. Itu yang aku kangenin. Kalau ngabuburit di Teteh gimana Teh?
Gimana ya? Ini corona. Paling apa ya, dulu ngabuburit udah lama sih. Ngabuburit apa ya? Iya, iya. Oh, kalau aku waktu kecil tuh ke sawah. Asli ke sama apa teh mau apa? Sama Mau nyari temen. kira mau nyari simet. Ya, hanya itu random kayak foto-foto, kalau enggak menikmati ya suasana alam Senja. gitu. Ya Menikmati gitu, senja. kalau enggak main layangan. Asli main layangan. Asli. Aku belum pernah loh main layangan. Asli main layangan loh. Asli. Karena iya. Zaman SD itu, lah gak tahu zaman-zaman masih tomboy lah. Gak tahu Iya. sekarang ini. Sekarang udah masya Allah udah feminim. Feminim. Dari mana? Udah masya Allah lah. Udah jadi ukti. Ukti masya Allah. Ya ukti solehah, calon istri idaman guys. Jadi nanti mau calon Promosi terus ya, kenapa? Kenapa ini? Biro jodoh ya? Ya siap. Nanti buat teman-teman yang tertarik Gue ya Allah. aduh, boleh kirim nggak CV-nya di bawah ini? Aduh, enggak canda guys. Karena kita masih punya planning yang panjang gitu kan. Iya. Dengan pergerakan-pergerakan yang masya Allah yang harus kita lakukan untuk membangun umat ya Teh ya. Udah, masya Allah. Terus apa lagi nih Teh yang dikangenin di bulan Ramadan? Apa ya? Aduh, udah lupa lagi nih. Saking Apa ya? karena COVID jadi gak inget apa-apa gitu. Iya, Jadi gak ada yang beda gitu. Ramadan tuh kayak Karena sama COVID. dengan ini gitu. Gak ingat sepi apa-apa, gitu. sampai tadi juga tanggal sampai lupa tanggal berapa hari ini gitu. Itu karena COVID, karena ya udahlah kayak hari-hari biasa tuh hari-hari itu kayak biasa aja mesti sama aja gitu. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu itu kayak sama aja gitu ketika Gak ngerasa ada libur atau enggaknya. Iya, karena libur juga banyak tugas ya. Curhat. Gak boleh dulu. Gak boleh Syukuri, dulu. alhamdulillah. Syukuri, alhamdulillah karena kita sudah diberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa gitu ya, dimana apa ya namanya itu tidak semua orang yang dari SD itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan kita merupakan salah satu dari orang yang beruntung yang Allah kasih kesempatan gitu ya untuk menimba ilmu dan sebagai sarana kita untuk bermanfaat bagi umat. Guys, gaya bisa nih aku, aduh. Inilah pematerinya ini. Iya, aduh. Iya, aku sudah menjadi ini aja, podcaster. Kita kayaknya seru banget ya kita ngobrol kayak gini. Kita Iya. sering-seringan aja ngobrol. Kalau misalkan emang disukai, nanti kita next buat video lagi sama Sama ya, Yang nanti di sini nanti nih. kita akan munculkan satu orang lagi. Nanti kita ngobrolnya bertiga. Jangan berdua kayak gini. Nanti bertiga sama salah satu orang yang spektakuler. apa? Spektakuler gak sih? Enggak. Malah jahat. Jahat ya. Enggak pokoknya mah. Gitu. Jadi udah lah. Back to our topic tentang Ramadan. Tadi ngomongin apa? Udah sih, kayak yang dikangenin Ramadan tuh ya paling ya itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang emang lebih tahu ataupun lebih merasakan, ih nggak gitu lah aku apa sih? Aku tuh bukan merindukan itu doang gitu. Bolehlah di komen ataupun di apa namanya? Ya, di komen lah, emang di Ya, komen lah. Di komen lah, masa dilihat. Di komen gitu, ceritakan pengalaman, aku bukan pengalaman, ceritakan kesanmu atau kerinduanmu kepada Ramadan tuh bagaimana gitu, sebesar apa gitu, saking apa namanya, Saking rindunya dengan Ramadan gitu. Hmm. Dan ini loh Teh, yang paling dikangenin itu adalah takbir keliling. Itu asli gitu. Aduh, terus kayak sholat Idul Fitri di masjid itu pasti dikangenin banget gak sih Teh? Karena dan sok lanjutin. Anda suka ngomong ya. Aduh, karena momen-momen Idul Fitri itu adalah ketika kita sholat di masjid adalah momen ketika kita bisa bertemu dengan tetangga, sesalaman. Karena jarang banget gitu, kalau misalkan di rumah kayak ketemu tetangga ya ketemu aja gitu. Jarang semua tetangga didatengin. Tapi ketika Lebaran mau nggak mau kita harus mendatangi tetangga gitu ya buat silaturahim, dan itu merupakan ajang ya. Mungkin 1 tahun sekali membangun keakraban dengan para tetangga sih ya. Betul. Tapi sekarang kayak pandemi itu kayak benar-benar dibatasi juga. Iya. Terus kayak ziarah kubur juga kan ya dibatasi. Terus takbir keliling, anak-anak biasanya ikut takbiran keliling tuh. mau obor loh. Iya, pawai obor. Nah, Iya itu. nih, kalau di aku masih ada sih pawai obor. Ada, Tapi nggak tahu. dibatasin sih Iya, orang-orangnya. Iya sih. Pokoknya itu semua sih yang dikangenin di Ramadan kalau misalkan di masa pandemi kayak gini. Pokoknya buat teman-teman yang apa? Ya, pokoknya kita tuh masuk bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan dengan baik dan juga harus apa ya? Memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, karena gak ada jaminan gitu tahun depan kita bakalan ketemu sama Ramadan lagi gitu. Lebih banget nih. Ini adalah kesempatan mungkin anggap aja ini kesempatan terakhir kita bertemu di Ramadan, jadi maksimalkan
Ramadan kita, maksimalkan ibadah kita, dan sebagai ajang sebagai ajang apa teh? Untuk fastabiqul khairat, menabung amal, memperbanyak amal kebaikan. Iya, memperbanyak Sebagai amal tiket kebaikan. tiket buat Tiket apa? Masuk surga. Karena ada ini loh teh, kan 30 hari ya, 10 hari itu apa? Aduh, apa lagi tuh? Aku belum baca-baca lagi. Nanti buat teman-teman yang tahu. Yang tahu boleh komen ya. Boleh di komen di bawah. Kita belum baca-baca, aduh parah emang. Iya, kita jangan ditiru ya ini. Karena kita random banget sih ngomong, nggak ada persiapan, karena ya udahlah kita mau menyapa teman-teman yang mau masuk Ramadan supaya semangat gitu ya. Udah lihat kayak ya lihat semangat kita menyambut Ramadan, jadi teman-teman juga semangat gitu. Ya pokoknya harus dipersiapkan Ramadan kali ini. Dan jangan lupa untuk like video ini dan belum masuk ke sana. Jangan lupa di list targetnya. Oh iya, lupa, ya Allah. Targetnya di list, tapi bukan hanya di list, bukan hanya dilihatin, tapi juga dilaksanain. Jangan lupa juga persiapan. Misalkan kalau teman-teman punya target nih, tilawahnya pengen 2 kali hataman gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan dari sekarang, harus dibiasakan baca how to do untuk how to do melaksanakan itu. Jangan hanya listnya doang, tapi bagaimana cara mengamalkannya gitu. Iya, dulu sebelum Ramadan harus dibiasakan, karena 1 hari 1 juz, supaya nanti ketika masuk Ramadan itu gak gempor gitu teman-teman, gak keberatan, jadi kayak udah biasa, udah jadi seneng, hobi gitu, insyaallah. Pokoknya jangan sampai tidur. Ya walaupun tidur itu ibadah, tapi bukan gitu juga. Ya, walaupun tersenyum itu ibadah, tapi jangan gitu juga gitu ya. Jadi harus memaksimalkan semua potensi yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita, insyaallah. Ya pokoknya mah semangat terus buat teman-teman semua, seperti semangatnya kita berbagi gitu ya, ngobrol-ngobrol gak jelas gitu. Bukan gak jelas sih, jelas random sih. Pokoknya mah marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. udah palas, mohon maaf ya guys, palas. Pokoknya mah semangat terus menyambut bulan Ramadan, dan jangan lupa sirup marjan. Aduh, ini legend banget sih, iklan kayak gini legend banget. Pokoknya semangat terus, jangan ketawa-tawa. Kayak orang yang dekat saya tuh pasti bahagia. Aduh, amin. Jadi ya pokoknya mah harus semangat terus ya. Dan kita maksimalkan Ramadan tahun ini, dan kita anggap Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir kita, supaya kita lebih maksimal lagi. Dan pokoknya mah kita harus fastabiqul khairat, jangan mau kalah sama nenek-nenek, sama kakek-kakek yang biasanya suka azan di maghrib, azan di masjid, apalagi subuh tuh. Iya, aneh banget, para pemudanya kemana ini? Kalem teh. Oh iya, pokoknya mah semangat terus, nanti kita nggak berhenti nih. Iya, pokoknya mah closing loh ini. Closing, oke. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semua. Dan jangan lupa berdoa, meminta kekuatan kepada Allah. Jangan lupa juga minta doa kepada orang tua buat teman-teman yang lagi kuliah, ataupun misalkan teman-teman yang lagi UTS-an. Pokoknya jangan lupa mengabari orang tua, apalagi teman-teman yang merantau kayak kita. Dan doakan kita supaya bisa pulang dan mudik. Amin. Ya, karena ini merupakan impian para anak rantau gitu, pulang ke rumahnya. Pokoknya semangat terus. Jangan lupa buat teman-teman yang punya tips and trick, atau misalkan resep-resep takjil, boleh komen di bawah, nanti kita realisasikan. Kita akan masak-masak. Siap? Nggak siap? Insyaallah siap. Jadi nanti bisa di komen di bawah, atau misalkan mau narasumbernya siapa gitu ya buat bulan Ramadan, boleh di komen di bawah. Jangan lupa di like dengan keceriaan kita, karena kita sudah berceria hari ini. Ya, jangan lupa tadi di share juga supaya keceriaan ini bisa menyebar ke semua orang. Dan jangan lupa di klik tombol merahnya, di subscribe. Oke, subscribe. Ada yang mohon maaf karena pronunciation kita kurang begitu baik. Pokoknya mah sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode Ramadan. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.